Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di pertemuan komunikasi interpersonal. Nah, pada pertemuan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah bahasan, yang mana bahasan ini lebih fokus kepada budaya dan kaitannya dengan komunikasi interpersonal. Baik teman-teman, kita langsung saja kepada pembahasan. Kita ngomongin budaya dulu nih. Budaya itu apa sih? Nah, budaya ini didefinisikan menurut buku Joseph De Pito ini sebagai gaya hidup dari sekelompok orang yang terkhusus, secara relatif itu terkhusus, terfokus, yang mana diturunkan dari generasi ke generasi selanjutnya melalui apa? Melalui komunikasi, bukan melalui genetik. Mungkin kita berpikir ya, kalau budaya itu kayak seperti halnya bisa diturunkan sebagaimana perilaku atau sikap, itu kan kaitannya dengan gen, tapi ternyata budaya itu tidak melalui diturunkan oleh gen ya, tapi memang bisa diturunkan tapi melalui komunikasi. Jadi melalui komunikasi budaya bisa diturunkan gitu, turun menurunnya itu melalui komunikasi. Kayak contohnya kita tahu bahwa ini nggak boleh duduk di depan pintu gitu, nggak boleh karena nanti bisa menghalangi jodoh Anda, kata orang tua zaman dulu. Kan itu kan dikasih taunya budaya ini dan budaya itu melalui komunikasi ya teman-teman. Di sini dikatakan juga termasuk bahwa di budaya kelompok sosial itu semuanya diproduksi dan memproduksi dan mengembangkan apa-apa yang ada di mereka, seperti nilai, kepercayaan gitu ya, artefak budaya, bahasa gitu, juga cara mereka berperilaku gitu, seninya, hukumnya gitu, agama, dan juga bagaimana cara berkomunikasi mereka, baik dari gaya dan sikapnya juga. Termasuk di sini dia ngomong budaya itu diturunkan dari generasi ke generasi melalui komunikasi. Seperti yang dikatakan di atas, jelas bahwa di sini juga kita tahu bahwa hal tersebut berlaku pada berbagai hal gitu ya. Nah, ada budaya gitu yang ngomongin tentang seks dan gender, dimana kadang-kadang di sebuah percakapan yang umum kita tidak memisahkan atau menyamakan kedua poin tersebut. Ini konteks budaya ya, ada kajian tersebut. Tetapi gitu ya, kalau kita ngomongin diskusi secara akademik, sebenarnya dua hal tersebut beda ya. Kita ngomongin seks dan gender, kalau seks itu kan lebih kepada membedakan identitas laki-laki perempuan berdasarkan ciri-ciri yang ada pada mereka. Nah, tetapi gender itu adalah yang secara sosial itu dikonstruksikan ya sebagai maskulinitas atau feminitas di dalam sebuah budaya. Jadi kalau yang lebih ke budaya itu adalah gendernya. Ngomongin kalau misalkan di budaya orang Sunda itu kalau laki-laki itu kata orang tua tidak boleh memasak atau tidak boleh berada di dapur gitu ya. Itu kan kita pernah dengar ya dari orang tua kita, pamali katanya. Terus kalau perempuan itu harus anggur, harus apa gitu kan. Itu juga salah satu contoh budaya yang kaitannya dengan gender. Nah, oleh karena tersebut sebenarnya gender itu merupakan variabel budaya yang secara garis besarnya itu mengajarkan gitu ya, bagaimana laki-laki dan perempuan itu memiliki sikap yang berbeda, kepercayaan yang berbeda, juga cara berkomunikasi yang berbeda gitu ya. Nah, dan juga oleh karenanya ketika kamu bertindak ya, berperilaku sebagai laki-laki atau sebagai perempuan di budaya kamu itu diajarkan gitu, bagaimana laki-laki dan perempuan harus bertindak. Nah, ini kaitannya budaya dan gender ya ngomongin. Nah, kemudian di dalam budaya ini ada yang namanya enkulturasi, ada identitas etnis, dan juga akulturasi. Apa sih enkulturasi itu? Nah,
kalau kita ngomongin budaya yang diturunkan dari generasi kepada generasi selanjutnya, nah itu justru yang dinamakan enkulturasi. Jadi proses penurunan atau pewarisan, mewariskan budaya kepada generasi selanjutnya, itu disebut enkulturasi. Sehingga budaya tersebut bisa dipelajari gitu ya ketika kamu lahir di lingkungan budaya tersebut. Contoh kecilnya, ketika kamu lahir di Sunda, ya kamu akan mempelajari terjadi proses enkulturasi terhadap budaya Sunda itu sendiri. Orang yang lahir di Jawa ya akan terjadi enkulturasi budaya Jawa, nah, karena lahirnya di sana dan dia mempelajari budaya Jawa itu seperti apa. Nah, melalui enkulturasi juga kamu akan mengembangkan yang namanya identitas etnis. Kamu mungkin akan memiliki komitmen di mana, oh, budaya saya itu orang Sunda atau saya Betawi, saya Jawa. Ketika ada yang menghina ras kamu, dan kamu akan menjadi orang yang paling depan membela identitas etnis kamu. Kamu merasa bahwa kamu akan marah atau merasa terinjak-injak ketika etnis kamu sedang di jelekan oleh etnis lain misalkan. Kan banyak kasus di media sosial yang akhirnya viral gara-gara hanya menyentil salah satu etnis yang ada di Indonesia gitu ya. Nah, yang ketiga, kita ngomongin akulturasi, itu sebuah proses yang dimana ketika kamu mempelajari aturan dan norma-norma dari budaya yang berbeda dari budaya asli kamu. Di proses akulturasi terjadi modifikasi ya dari budaya asli dengan kontak langsung dengan budaya baru di dalam lingkungan baru. Contohnya kamu udah megang budaya Kesundaan yang mana harus bertutur kata sopan dan lain sebagainya ya. Tetapi ketika kamu misalkan kuliah di luar negeri atau misalkan datang ke Indonesia bagian timur yang mana itu lebih kayak to the point gitu ya, kayak lebih ke ngomong tuh di depan langsung, kamu lama-lama akan terbiasa gitu ya, akan terjadi kontak langsung. Satu sisi kamu masih mempertahankan kesundaan kamu, bahwa dalam berbicara itu ada tata keramanya, ada etikanya, tidak bisa langsung to the point di depan orang ya, lebih perlahan-lahan. Tapi kamu akan mencoba memahami bahwa hal tersebut itu hal yang biasa ketika ada orang yang bilang kepada kamu secara langsung kesalahan kamu secara langsung di depan kamu, to the point dan sebagainya. Karena kan beda ya, kalau kita di luar negeri itu orang lebih to the point, kamu nih salah, kamu nih gini, saya nggak suka sama kamu, cara ini salah. Tapi kalau di kita tuh lebih kayak Indonesia misalkan secara luasnya itu lebih banyak berbulat-belit atau misalkan banyak terlalu berbelit-belit maksud saya. Nah, contohnya di sini bisa dilihat ketika imigran datang ke Amerika gitu ya, di mana Amerika sebagai budaya aslinya, mana budaya mereka itu pasti akan dipengaruhi mau nggak mau sama budaya asli Amerika gitu. Bahkan kita banyak melihat kalau orang Muslim gitu ya di Amerika, perempuan Muslim khususnya itu ada yang sampai melepas jilbabnya karena merasa ya kalau di sana mungkin dia agak kesulitan untuk menyesuaikan ya. Walaupun demikian itu terlepas kepada haknya masing-masing. Tapi ini contoh saja ya, bahwa ternyata dalam segi berpakaian pun itu bisa dipengaruhi oleh budaya tempat kita tinggal yang baru gitu. Budaya baru di mana tempat kita tinggal. Tadi contohnya. Nah, kita ngomongin relevansi budaya, teman-teman. Karena gitu ya, di sini dijelaskan perubahan demografi ya meningkatkan sensitivitas kepada perbedaan budaya dan juga ketergantungan ekonomi. Nah, di sini juga akan membuat sebuah kemajuan terhadap teknologi komunikasi, dan fakta bahwa kompetensi komunikasi ini secara spesifik terhadap sebuah budaya, maka bisa dikatakan apa yang bekerja di suatu budaya belum tentu juga bekerja di budaya yang lain. Maksudnya itu apa yang diterapkan di budaya ini baik, belum tentu diterapkan di budaya yang lain baik juga. Karena tidak mungkin berkomunikasi secara efektif tanpa menyadari bagaimana sebuah budaya mempengaruhi komunikasi manusia. Artinya kita harus benar-benar memahami konteks, dalam konteks
budaya ini agar komunikasi kita bisa efektif sesama manusia yang berbeda budaya gitu ya. Nah, kita ngomongin perubahan demografik itu yang kayak gimana, seperti contohnya sudah jelas ya, di Amerika sekarang itu secara keseluruhan itu bukan hanya ras yang mendominasinya itu dari Eropa gitu atau bangsa asli dari Amerikanya saja, tetapi sudah menjadi rahasia umum bahwa di Amerika itu populasinya itu sekarang banyak juga dipengaruhi oleh penduduk dari Latin gitu ya, juga ada dari Afrika dan Asia gitu. Bahkan kalau datang ke sana tuh sudah beraneka ragam. Kita lihat bahwa di kampus-kampus di Amerika itu juga sudah banyak mahasiswa luar dan sebagainya. Mau tidak mau mereka harus menyesuaikan dengan perubahan demografik yang ada, maka pelayanan di kampus, di tempat-tempat umum itu disesuaikan dengan kondisi seperti ini. Seperti kayak di kampus Amerika mungkin aja sekarang ada musola atau ada tempat untuk ibadahnya orang Buddha atau Tionghoa yang kita namakan wihara atau apa ya, karena udah bukan lagi bangsa Amerika yang dominasi Kristen gitu ya, tapi kalau udah banyak gini kulturnya pasti kampus pun menyesuaikan setting untuk tempat ibadahnya gitu. Nah, kedua kita ngomongin sensitivitas kepada perbedaan budaya. Kita juga harus sadar bahwa ketika orang atau manusia menjadi sensitif ya, atau mengalami sensitif yang lebih signifikan terhadap perbedaan budaya gitu ya, peningkatan sensitivitas kepada perbedaan budaya, di sini kita harus berpindah ya dari apa yang kita pegang biasanya itu kepada sesuatu yang lebih memahami budaya yang ada. Itu harus sensitif nih, nggak boleh istilahnya tuh memegang budaya Anda sendiri kekeh di situ. Contoh di sini juga sekarang dikatakan bahwa Amerika itu masyarakatnya itu telah berpindah dari asimilasionis. Jadi sikap asimilasionis gitu ya, yaitu sikap ketika masyarakat meninggalkan budaya mereka di belakang dan mengadaptasi budaya baru. Itu awalnya gitu ya, sikap asimilasionis itu meninggalkan budaya dan langsung adopsi budaya baru gitu aja. Tetapi mereka tuh sekarang pindah perspektifnya kepada menghargai keragaman budaya ya, dan tetap mempertahankan budaya mereka sendiri. Jadi bukan berarti sensitif kepada perbedaan budaya itu kita harus ninggalin budaya kita dan mengadaptasi budaya baru gitu aja, tetapi justru kita menghargai budaya baru tapi tetap mempertahankan budaya kita sendiri. Yang tadi saya bilang di awal, orang Sunda datang kuliah misalkan di Padang atau di mana, di Medan, dia menghargai bahwa orang itu di sana lebih lugas, to the point ngomongnya, tapi dia juga tetap mempertahankan norma-norma dia atau budaya dia sebagai orang Sunda yang mempertahankan tata krama, kesopanan dan lain sebagainya. Itu tidak mengapa gitu ya. Nah, kita ngomongin ketergantungan politik dan ekonomi hari ini, kebanyakan negara secara ekonomi itu saling bergantung satu sama lainnya. Ketika kita lihat kehidupan ekonomi kita bergantung kepada kemampuan kita untuk berkomunikasi secara efektif di konteks lintas budaya yang berbeda. Jadi kalau kita pengen misalkan negara kita nih maju, sebenarnya tergantung kemampuan para petinggi negara kita, menterinya, presidennya itu pintar nggak berkomunikasi secara global. Itu kalau mau kerja sama Jepang agar efektif sebenarnya nggak usah ribet. Kalau pemimpinnya udah pintar, banyak bahasa Inggrisnya bener-bener mumpuni ya, itu bisa aja negara kita tuh jadi negara maju karena pemahaman kepala negaranya itu lebih bagus gitu dalam konteks membangun sebuah hubungan internasional. Makanya udah dikatakan efektif tuh nggak perlu lagi yang namanya penerjemah atau sebagainya. Kan bisa aja kalau pakai penerjemah tuh ada hambatan, delay gitu, delay mendapatkan informasi saat penerjemah itu juga kondisinya itu terbatas. Gak selamanya penerjemah itu ada di sekitar presiden, kan artinya kalau pemimpin negara tuh kapanpun sebenarnya harus siap mencari berita, berkomunikasi. Itu kan juga
penting untuk disadari bahwa pentingnya kemampuan untuk apa komunikasi antar budaya ya, terutama kalau konteksnya sebuah negara. Dan ini juga berlaku ya, kesejahteraan politik kita, maksudnya kesejahteraan negara kita juga tergantung kepada budaya orang lain gitu ya. Kita ngomong lah jangan jauh-jauh, banyak kalau kita sekarang itu ketergantungannya konteks, misalkan negara ini memiliki aset ini, dimana dia kalau nggak ada pembeli dari negara yang lain gitu ya, dia juga tidak akan sejahtera. Percuma Arab Saudi misalkan banyak minyak buminya tetapi tidak dibeli oleh negara lain. Nah, dalam proses ketergantungan itu kan ada proses budaya ya di sana, bagaimana dalam bertransaksi itu pasti ada komunikasi antara orang Arab atau petinggi di Arab dengan pembelinya yang dari Eropa misalkan dan sebagainya gitu ya. Ini kok contoh kecilnya bahwa ketergantungan itu memang terjadi, apalagi dalam konteks budaya yang berbeda gitu sekarang. Jadi meskipun budaya berbeda, kalau kita butuh mau nggak mau kita harus mempelajari budaya tersebut. Mau bisnis dengan orang Cina harus tahu, oh Cina tuh wataknya seperti ini dan seperti itu. Itu dengan Jepang gitu ya. Pernah ya kasus di Indonesia ketika dulu ditawarkan tender kereta cepat dari Jepang dan Cina, Indonesia malah memilih Cina dan lain sebagainya, dan terjadi kekecewaan. Ini juga konteks budaya sebetulnya di dalamnya gitu. Ada politik budaya juga gitu ya. Dan kita bisalah belajar dalam konteks yang lebih jauh nanti di pembahasan selanjutnya. Juga ngomongin di sini juga ada kemajuan teknologi yang semakin menyebar ya. Penyebaran teknologi yang semakin cepat itu membuat komunikasi antar budaya itu lebih mudah dan tidak bisa dihindari, tak terhindarkan, karena kita bisa aja nih tiba-tiba ada yang inbox atau yang ngechat bule di Facebook, ngajak kenalan karena tertarik dengan foto profile kita, dan kita bingung membalas mereka kalau kita nggak bisa bahasa mereka. Itu sering banget di Facebook. Kalau zamannya dulu pas main Facebook banyak yang inbox dari bule gitu ya. Dan sekarang juga kalau kamu mau chat sama bule itu dengan sebuah gerakan tangan, tap-tap di layar handphone kalian, mencari gitu ya nama bule atau negara tertentu, grupnya itu bisa langsung tersambung ke komunitas global. Asalkan tadi ya kamu bisa bahasanya gitu ya. Nah, kaitan dengan itu juga kita sekarang bilang kalau berita dari negara lain, dari luar negeri itu sudah sebuah hal yang biasa. Kalau dulu kalau pengen dengar berita lokal aja tuh harus nunggu Bapak Pos datang ya ke rumah kita, koran, nah dilemparkan ke pagar itu 1 minggu sekali, dan beritanya itu delay. Kamu baca berita hari ini itu adalah berita yang kemarin, tapi hari ini terjadi ketika peristiwa pengeboman di Ukraina terjadi detik ini, beberapa menit kemudian beritanya sudah muncul. Itulah contohnya cepatnya teknologi sekarang dan kaitannya dengan konteks budaya juga. Bagaimana budaya kita memahami suatu peristiwa itu lebih cepat ya, ada perbedaan. Dan kamu juga sekarang kalau komunikasi itu juga lebih mudah ya. Hari ini dapat berkomunikasi secara mudah dengan orang yang beda budaya, bisa melalui email, jejaring sosial gitu kan. Di Asia, di Eropa gitu ya. Kamu tuh sekarang bisa aja chatan sama orang Amerika yang dimana beda 12 jam, di sana malam, di sini siang, misalkan di Arab yang beda 5 jam, tanpa ada batasan waktu gitu. Gitu. Nah, kita ngomongin bahwa di sini komunikasi interpersonal itu juga memiliki sifat yang spesifik ya terhadap budaya tersebut. Maksudnya gimana? Banyak orang Asia ya, contohnya itu lebih sering ditemukan bahwa menghargai ya yang mereka ajarkan, menghargai yang mereka promosikannya itu tentang kerjasama
cooperation tuh kerjasama dan untuk tidak mempermalukan orang lain. Tetapi gitu ya, dalam satu titik, dalam satu konteks justru mengurangi atau tidak mendukung terhadap competitiveness dan assertiveness. Artinya itu di sini komunikasi interpersonal tuh benar-benar spesifik banget ya. Kita tahu bahwa orang Asia itu lebih cenderung kepada keselarasan daripada apa? Pecah belah gitu. Jadi kalau ada masalah di dalam sebuah kelompok tuh kita lebih cenderung cari aman. Tidak mau nih membuat orang lain malu gitu ya. Kalau ada salah tuh lebih nanti udah biarin aja gitu. Gak usah ditegur gitu kan. Nah itu tapi satu sisi justru mengurangi sifat kompetitif dan juga ketegasan. Nah, dimana kalau di budaya yang lain itu ya, budaya yang sebaliknya kalau di luar Indonesia itu justru lebih menekankan kepada kompetisi dan keterbukaan gitu ya. Jadi kalau misalkan ada salah tuh bilang Anda salah di depan banyak orang biar orang-orang tahu gitu. Tapi kalau di kita tuh lebih peace-saving tuh menghindari mempermalukan orang lain. Rasanya tuh kita nggak tega membilang kesalahan orang atau to the point di banyak orang. Lebih ngomongnya empat mata di belakang, terus bilangnya nanti pelan-pelan. Tadi kamu gini. Tapi kalau di luar negeri mah ya kalau kamu salah di depan umum pun langsung ditegur gitu ya. Ini salah satu contoh dari bahwa komunikasi interpersonal itu sifatnya itu khusus gitu. Nah, khusus terkait benar-benar spesifik terhadap budaya gitu. Nah, kita ngomongin juga tujuan dari perspektif budaya itu apa sih gitu ya. Karena budaya ini meresapi dalam berbagai bentuk komunikasi, ini perlu ya untuk memahami bahwa pengaruhnya jika kamu memahami bagaimana komunikasi itu bekerja dan menguasai kemampuan atau kompetensi ini. Jadi tujuannya ya agar kamu memahami pengaruh itu ya, pengaruh budaya tersebut dan memahami bagaimana komunikasi bekerja terhadap budaya tertentu dan menguasai kemampuan lintas budaya yang jelasnya ya. Jadi kamu bisa lebih memahami konteks gitu dalam berbicara itu, lebih bisa melihat bagaimana kamu harus menempatkan di budaya tertentu. Contohnya kalau ngomongin usia aja di sini ya, consider attitudes towards age. Ketika kamu ngomongin usia dan kamu adalah orang yang lahir di Amerika, kamu mungkin akan tumbuh dengan bias terhadap anak muda. Kamu nggak akan bisa bilang apa sih anak kemarin sore atau misalkan anak bau kencur itu keluarnya di Indonesia, tapi di Amerika tuh lebih bias ya terhadap anak muda tuh. Ya bisa aja anak muda itu emang baik gitu, kalau emang kapasitasnya baik, dan anak orang tua itu bisa aja gak cukup baik dari anak muda kalau emang dia kapasitasnya jelek. Jadi ada kesetaraan, gak bias tentang usia. Kalau di sini tuh di Indonesia lebih bias ya. Pokoknya yang anak muda itu pasti dianggap lebih tidak tahu daripada orang tua. Sebaliknya orang tua tuh pasti dianggap lebih tahu dari anak muda kalau di kita. Makanya kita harus menghormati orang yang lebih tua dari kita. Nah, padahal tujuan dari perspektif budaya ini, kita bakal bisa melihat bahwa sebenarnya usia ini yang kita selalu permasalahkan sebenarnya bias ya, dan kadangkala kita bisa aja lebih tahu, lebih berpengalaman daripada orang yang lebih dewasa dari kita. Nah, itulah kalau pelajari hal ini gunanya seperti itu. Nah, kita ngomongin perbedaan budaya, teman-teman. Ada apa aja sih perbedaan budaya itu? Ada pertama nih muncul sebuah subjudul yang ingin diangkat adalah tentang individual dan kolektif orientasi. Orientasi kolektif dan orientasi individual ini benar-benar beda gitu ya. Nah, dibedainnya dari cara mereka berpikir dan perilaku, apakah secara individualis atau secara kolektivis. Nah, orang yang individualis tuh lebih mengajarkan kepada anggota
kelompok budayanya itu pentingnya nilai-nilai individu gitu, seperti kekuasaan yang diraih gitu ya, pencapaian individu, hedonisme, dia mau hedoni atau mau gimana menikmati hidupnya gitu ya, dan stimulasi gitu ya. Nah contohnya tuh negara apa aja sih yang lebih menghargai kebebasan individu atau individu, nilai-nilai individu tuh ya seperti Amerika, Australia, UK, Kanada, Belanda, New Zealand, Italia, Belgia, Denmark, dan Swedia. Nah negara yang saya sebutkan ini contohnya mereka lebih menghargai nilai-nilai individu ya. Di situ tuh kalau kamu mau jadi apapun yang kamu inginkan ya silahkan, tetapi di kolektivis culture atau budaya kolektivis menekankan pentingnya nilai kelompok gitu ya, seperti kebajikan, tradisi, dan konformitas di dalam kelompok, dimana kalau kelompok ini mayoritasnya berperilaku baik atau perilaku A, maka kamu harus ikut A. Jangan sampai kamu jadi B sementara yang lain A baik misalkan. Gak bisa. Di kolektivis tuh ada istilah kamu nanti mempermalukan nama baik keluarga, nama baik kelompok kan. Oh kamu jangan bikin malu kampung ini kalau kamu melakukan itu. Jadi kita nggak bisa menentukan apa yang kita inginkan, sementara kita harus ikut ke kelompok di mana kita tinggal. Contohnya, seorang cucu ustadz akan ditegur oleh keluarganya, kamu jangan maluin kakek kamu yang seorang ustadz, kamu tidak boleh seperti itu gitu ya. Susah ya. Di kolektivis ini ada ikatan kepada kelompok yang terikat. Nah contohnya negara-negara yang nganut kolektivis itu seperti di sini Guatemala, Ekuador, Panama, Venezuela, Kolombia, Indonesia, termasuk Pakistan, Cina, Costa Rica, dan Peru. Nah, akan tetapi di sini dikatakan ya kamu mungkin bisa individualis dan juga bisa cenderung kolektivis tergantung konteks kamu sedang apa atau sedang pada situasi sosial yang seperti apa. Contohnya kamu mungkin individualis ya dalam kehidupan sehari-hari kalau memang kamu ingin sendiri gitu ya, sedang ingin mengerjakan sesuatu sendiri, mungkin kamu terbiasa individu karena terbiasa sendiri. Tetapi ketika kamu masuk ke konteks keluarga, kamu bisa aja tetap balik lagi ke prinsip kolektivis tadi, karena memang di Indonesia kalau udah ngaitin sama keluarga itu langsung kolektivis bahasannya. Dan kalau dalam sebuah permainan kamu nggak bisa individualis, kadang-kadang kamu harus kolektivis. Kalau di tim sebuah tim basket, kalau kamu memasukkan gol sendiri saja tanpa membagi kepada orang lain, itu nggak bisa individualis dalam konteks ini. Jadi kecenderungan untuk individualis dan kolektivis itu bisa terjadi sesuai situasi apa. Tetapi walaupun demikian, kamu pasti ada yang lebih dominannya di mana gitu. Ngomongin perbedaan budaya juga ada budaya konteks rendah dan budaya konteks tinggi gitu ya. Kalau budaya konteks tinggi, singkatnya saya ingin katakan mereka tuh lebih bertele-tele ya untuk menyampaikan sesuatu itu tidak secara verbal, not explicitly, tidak secara eksplisit dikatakan dalam verbal, tapi lebih kepada sebuah asumsi gitu ya. Atau misalkan juga pengalaman yang sama, oh ini tuh diasumsikan seperti ini, atau bertele-tele gitu ya. Tapi hal tersebut diketahui oleh budaya dari bagian tersebut. Tetapi kalau di konteks budaya rendah gitu ya, itu lebih eksplisit dikatakan secara verbal. Kalau ngomong tuh A ya A gitu kan, ada peribahasa kalau budaya konteks rendah tuh goloknya tuh di belakang gitu ya. Kalau misalkan di depan tuh iya, tetapi di belakang tuh ngomongin beda lagi. Tetapi kalau misalkan yang konteks rendah tuh yang konteks rendah maksud saya itu goloknya di depan, kalau setuju, kalau enggak ya enggak, langsung gitu ya. Jadi ini kayak tipikalnya orang barat, I don't like you ya bilang. Tapi kalau di Indonesia, kalau ketika kita mau bilang nggak suka, itu muter dulu kemana sebenarnya saya ini bla bla bla, itu kan susah. Kalau mau nyatain putus aja sama pacar misalkan, di Amerika tuh sorry udah gak cocok lagi, kita putus aja. Tapi di Indonesia tuh diajak dulu jalan-jalan, makan malam, bikin kesan terakhir dan sebagainya. Ini juga lemahnya budaya konteks
tinggi gitu ya. Konteks tinggi itu justru yang seperti itu gitu ya. Dan kalau konteks rendah tuh ya nggak suka berbelit-belit, langsung A di depannya. Nah, konteks tinggi ini dikaitkan dengan budaya kolektivis yang tadi, memang bener ya, seperti Asia, negara-negara Asia khususnya. Dan budaya konteks rendah itu kayak negara-negara yang individualis, yang cenderung kayak orang Amerika, yang lebih suka sendiri, itu lebih to the point, lugas, kayak orang Inggris dan sebagainya, Jerman gitu. Nah, anggota dari budaya konteks tinggi itu agak susah untuk mengatakan tidak ya, karena takut menyakiti dan menyebabkan orang lain kehilangan muka atau malu gitu. Tapi kalau di budaya konteks rendah tuh ya, kalau untuk mengatakan tidak, gak setuju gitu misalkan, ya boleh-boleh saja kalau memang dia nggak mau gitu. Kalau di kita tuh lebih mengedepankan kerukunan gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, kita ngomongin juga power distance tuh, jarak kekuasaan. Dimana kalau di sini tuh ada dua power distance. Yang pertama tuh high power distance dan low power distance, sama ya. Yaitu jadi jarak kekuasaan yang tinggi dan jarak kekuasaan yang rendah. Yang tinggi itu yang kayak gimana? Di sini katakan ketika power atau kekuasaan itu dipegang oleh orang-orang tertentu ya. Tetapi kalau yang power distance tuh dipegang oleh orang merata gitu ya. Semua orang memegang poin yang sama, level yang sama powernya. Contohnya gini, kalau negara yang menganut power distance-nya high atau high power distance itu kayak di Indonesia, kadang-kadang orang atau power kekuasaan itu dipegang orang-orang tertentu aja. Kita mikir bahwa di konteks misalkan di sekolah aja, guru tuh dianggap dewa. Misalkan orang tua di rumah tuh dianggap dewa, nggak bisa salah. Jadi kalau misalkan di high power distance tuh menempatkan guru gitu ya sebagai yang dewa, dan sementara siswa itu harus sederhana, harus sopan, dan harus hormat gitu ya. Tetapi di konteksnya yang budayanya yang distance-nya power low atau low power distance, kamu bisa lihat contohnya di keadaan suasana kelas di Amerika atau di Finlandia, di mana siswa itu diharapkan untuk menunjukkan justru pengetahuan mereka gitu ya. Dan bisa juga berpartisipasi dalam diskusi dengan guru, bahkan menantang guru gitu ya. Kalau guru itu salah gitu ya, bisa bilang, "Bapak, ini aku kurang setuju." Ada keterbukaan, ada kebebasan berpendapat. Kalau di kita kan takut kalau bilang, udah tahu dosen ini salah, ya udahlah diam aja gitu. Ya itulah power distance di kita tuh kayak gitu, karena tinggi gitu ya. Tapi kalau di negara yang power distance-nya rendah, itu cenderung kayak negara-negara individualis dengan konteks budayanya yang rendah, itu nggak suka basa-basi ya. Justru mereka lebih bagus di kuasa tuh, orang-orang bisa sama rata, guru sama murid itu sama. Mereka tuh manusia biasa gitu ya, nggak menempatkan murid sebagai yang inferior dan guru itu sebagai superior, nggak seperti itu. Nah, kita langsung ngomongin nih prinsip-prinsip dari komunikasi interkultural. Ya, maksudnya di sini prinsip agar ya komunikasi lintas budaya kita tuh efektif, apa aja yang harus dianut. Jadi di sini lihat dari sebuah kilas balik dulu, bahwa komunikasi interkultural atau komunikasi lintas budaya itu mengacu atau merujuk kepada komunikasi antara orang yang memiliki kepercayaan budaya yang berbeda, juga nilai-nilai budaya berbeda, dan juga cara untuk berperilaku yang berbeda. Makanya di sini prinsipnya tuh untuk komunikasi interpersonal tuh apa aja. Yang pertama, kalau kita belajar komunikasi interpersonal konteksnya lintas budaya tuh untuk mengedukasi diri kamu sendiri. Mengedukasi diri kamu sendiri agar apa? Agar lebih tahu gitu ya, bahwa kita tuh hidup di sebuah tatanan global maupun domestik atau lokal tuh tetap saja akan dihadapkan dengan perbedaan-perbedaan budaya. Kamu lebih belajar bagaimana diri kamu biar menghargai dan tidak bisa
terjatuh kepada stereotype, bisa menjudge duluan sebelum mengenali mereka lebih jauh gitu ya, prejudice gitu ya, seperti ngejudge duluan atau juga labeling gitu ya, bisa sembarangan melabeli orang seperti ini seperti itu. Kalau belajar ini, pembahasan ini yang kita bahas sekarang tuh, kamu bisa lebih educated dalam konteks budaya. Juga yang kedua, memahami atau menyadari gitu ya, adanya perbedaan apa antara diri kamu sendiri dan juga budaya yang berbeda. Kamu aja harus dipahami. Sebelum memahami budaya yang berbeda, kamu harus paham dulu diri sendiri. Dalam konteks diri sendiri ini sudah dalam kondisi kamu sadar belum bahwa diri kamu sendiri itu pasti beda gitu ya, mau nggak mau ya, dengan budaya yang lain. Makanya kamu nggak bisa melihat sebuah fenomena dari satu lensa saja atau satu kacamata kamu aja gitu ya. Juga kamu bisa membedakan antara kelompok-kelompok budaya yang berbeda. Oh, kelompok etnis ini gitu ya, dengan Sunda tuh ada perbedaannya apa, Betawi dan Sunda, Jawa dan Sunda, misalkan Asia dan Eropa, Asia dan Barat, bahkan antar bangsa kamu bisa gitu ya. Juga di sini kamu juga bisa menyadari perbedaan dalam makna. Maksudnya itu dalam makna semacam pemaknaan kepada hal-hal tertentu. Anggaplah ketika kita memaknai apa tadi tuh, misalkan contohnya body language kita atau bahasa tubuh kita ketika memaknai ciuman atau cipika-cipiki saat bertemu, itu maknanya beda-beda. Kalau di Indonesia mungkin cipika-cipiki biasa ya, karena kita juga lihat ada salaman tuh kayak kadang-kadang cipika-cipiki gitu ya. Tetapi kalau misalkan di Jepang itu agak susah diterima karena mereka lebih menghindari sentuhan tubuh, makanya mereka membungkuk dari jarak jauh. Membungkuk dari jarak jauh kayak di Korea juga sama, mereka cenderung menghindari kontak tubuh. Salaman pun mereka kayaknya enggak deh. Jadi orang Amerika tuh lebih kayak salaman, ingin kontak tubuh dengan orang yang bertemu gitu ya. Orang baru yang ditemui di Indonesia pun sama. Kadang-kadang Indonesia pelukan gitu ya. Kayak di negara timur lainnya juga, kayak negara Islam lainnya tuh kadang-kadang cipika-cipiki, pelukan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Maksud saya tuh itu ya. Kalau laki-laki dan perempuan jarang karena terhalang norma-norma agama, nilai-nilai agama gitu ya. Itu. Nah, beda lagi kalau kita ngomongin misalkan di negara-negara yang lainnya, bisa aja kan kalau ketemu tuh ada simbol tertentu gitu ya. Kadang-kadang ada yang cium keningnya, itu negara mana gitu, saling mencium kening. Itu kan salah satu contoh aja, dan banyak pasti ya perbedaan makna. Atau jangan jauh-jauh deh, makna kayak di Sunda aja. Ketika ngomongin Sundanya Majalengka itu dewek itu kamu, dan di Sundanya Sumedang dewek itu saya. Itu pasti akan perbedaan maknanya terjadi gitu. Jadi nggak bisa disamain deweknya di Sumedang, deweknya di Majalengka dan di Cirebon gitu. Nah, kita beralih kepada yang selanjutnya, confront your stereotype. Kamu juga harus melawan stereotypes kamu. Kamu nggak bisa sekarang tuh udah, kalau belajar bab ini sudah nggak bisa lagi stereotype, bilang bahwa yang lain tuh kayak gini dan lain tuh seperti itu, langsung ngecap gitu aja gitu ya, tanpa mengetahui lebih jauh lagi. Juga mengurangi etnosentris kamu, kesukuan ya, ego suku, kayak lah saya emang orang Sunda kieu, nggak bisa. Terus kayak saya tuh orang Amerika, ini Amerika men, kamu harus menyesuaikan, nggak bisa. Tapi kalau kamu datang ke negara tertentu ya kamu harus mengikuti adat istiadat budaya di negara tertentu. Jadi bule nih kemarin yang pernah viral di TikTok gitu ya, gara-gara ganggu orang sholat, ya nggak bisa gitu ya. Dia bilang saya tuh nggak ngapa-ngapain, tapi kan itu orang lagi sholat ya. Nah makanya kan ribut lah, viral. Itu juga contohnya kalau kita lihat bahwa bule tersebut nggak belajar budaya
eh, interkultural atau budaya lintas negara gitu ya, antar budaya, komunikasi antar budayanya dia nggak tahu konteks itu. Dan yang terakhir nih, adjust your communication, jadi menyesuaikan komunikasi kamu ketika kamu belajar ini ya, kaitannya budaya dan komunikasi interpersonal. Kamu bisa menyesuaikan di mana kamu mau ngomong apa kepada siapa. Saat kamu berbicara dengan orang barat misalkan di chatting tuh nggak bisa basa-basi, nggak bisa nanyain terlalu inti mau apa hari ini, mau kemana, itu kamu akan dianggap kepo. Tapi ketika kamu komunikasi dengan orang Asia lagi, seperti orang India misalkan, kamu bisa menyamakan seperti berkomunikasi dengan orang Indonesia, lebih kepada kepo, kayak kamu udah punya pacar belum, umur kamu berapa. Tapi ketika kamu menanyakan hal-hal tersebut yang lebih personal kepada lawan bicara kamu yang mungkin notabene berasal dari luar negeri, maksud saya barat, itu dianggap it's not your business, bukan urusan kamu, dan itu kamu over terlalu berlebihan, jadi nggak bisa seperti itu. Nah itu teman-teman, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini, untuk sesi tanya jawab kita asinkronus ya. Kalau ada yang mau tanyakan bisa delay, bertanya langsung kepada saya lewat Japri, atau bisa nanti tanyakan ketika pertemuan selanjutnya di kelas. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.